Saudara, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek kembali padat. Setelah Sabtu malam sempat melandai, kepadatan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak Minggu pagi. Untuk mengurai kepadatan, polisi terapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Kepadatan kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak kendaraan berada di tol Jakarta Cikampek wilayah Bekasi, tepatnya kilometer 36. Kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan rendah 20 km per jam sejak wilayah Bekasi hingga tol Jakarta Cikampek wilayah Karawang, tepatnya kilometer 57. Untuk mengurai kepadatan kendaraan akibat terjadinya peningkatan jumlah kendaraan, polisi kembali menerapkan rekayasa lalu lintas lawan arah atau kontraflow di jalur tol Jakarta Cikampek secara bertahap. Untuk tahap awal hanya satu lajur. Namun, jika jumlah kendaraan terus meningkat, polisi akan menambah jalur kontraflow menjadi 2 lajur. Sementara itu, di kilometer 84 sekitar wilayah Cipendei, Subang, Jawa Barat, iring-iringan kendaraan pemudik mengalir deras dari arah Jakarta menuju Cirebon di ruas tol Cipali. Kendaraan pemudik di libur Nataru didominasi mobil pribadi dan bus melaju dengan kecepatan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Belum adanya peningkatan arus yang signifikan di ruas tol Cipali Minggu siang ini karena puncak arus mudik libur Nataru gelombang pertama sudah terjadi Sabtu kemarin. Namun menurut polisi, peningkatan arus kendaraan kemungkinan terjadi pada Minggu sore nanti. Hal ini karena kepadatan arus kendaraan masih terjadi di tol Jakarta Cikampek. Lalu bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Karawang? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat siang, Adi. Apakah siang ini masih ada kepadatan lalu lintas di sana? Juga saudara, pantauan kami sejak pukul 10 tadi, kepadatan yang terjadi pada Minggu pagi ini berangsur melandai atau berangsur terurai. Dan ini imbas dari atau efek dari penerapan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian saat terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang terjadi dari arah Jakarta menuju ke wilayah Jawa Tengah melalui tol Jakarta Cikampek ini. Dan tadi pagi sempat terjadi kemacetan atau kepadatan yang cukup panjang mulai dari tol Jakarta Cikampek wilayah Bekasi hingga wilayah tol Jakarta Cikampek di wilayah Kabupaten Karawang atau tepatnya di kilometer 57 ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian nampaknya cukup berhasil. Pertama, kepolisian ini melakukan upaya kontraflow di satu lajur di jalur B dari arah Jakarta, tepatnya di kilometer 47 hingga kilometer 65. Kemudian ada upaya lainnya yang menjadi penyebab kemacetan adalah di titik kilometer 57. Nah, di sini polisi melakukan kanalisasi atau penyempitan jalur masuk ke rest area sehingga kendaraan ini harus tertib. Ketika kendaraan ini melambung ke arah kanan yang akan menyebabkan kemacetan, mereka tidak bisa masuk ke rest area karena akan menimbulkan kemacetan lainnya. Dan penebalan anggota di titik masuk ini menjadi salah satu kunci kelancaran arus lintas di tol Jakarta Cikampek ini. Dan diprediksi peningkatan volume kendaraan akan terus meningkat sore nanti, akan kembali terjadi sore nanti. Namun demikian, pantauan saat ini arus kendaraan atau kecepatan kendaraan yang melintas di jalur tol Jakarta Cikampek ini lebih lancar dibandingkan dengan kondisi tadi pagi yang rata-rata kecepatannya hanya sekitar 20 km. Namun pantauan saya saat ini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Artinya ini lebih lancar. Masih tetap diantisipasi, ada beberapa titik yang harus diantisipasi terjadinya kepadatan terutama di kilometer 47. Titik ini merupakan titik krusial yang menjadi salah satu perhatian pihak kepolisian terjadinya kepadatan. Pasalnya ada pertemuan arus dari arah kendaraan tol MBZ dan kendaraan yang melaju dari tol Japek di bawahnya. Pertemuan ini menyebabkan kepadatan lalu lintas hingga bisa menimbulkan kemacetan. Selain di titik kilometer 47 juga ada potensi kemacetan lainnya, yakni di kilometer 57. Biasanya kendaraan di lokasi rest area ini
antisipasi dan upaya-upaya pengaturan terus dilakukan agar kemudian arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini. Apa imbauan dari polisi untuk para pemudik yang akan melintas di sana, Adi? Himbauan pihak kepolisian sebelum melakukan perjalanan, pastikan seluruh kondisi kendaraan ini dalam kondisi baik, kemudian cukupkan BBM, dan ketika benar-benar membutuhkan masuk ke rest area ini, parkir maksimal hanya 30 menit. Kemudian tidak lama dan tidak mengantri di bahu jalan yang akan membahayakan, dan selalu waspada dan hati-hati karena kondisi arus lalu lintas meski saat ini kondisi cukup lancar namun cukup padat, hingga antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan, pengemudi maupun penumpang lainnya agar tetap waspada dan menjaga jarak saat melaju kendaraan dari arah Jakarta menuju ke wilayah tujuan kampung atau wilayah tempat wisata. Cindy. Baik, pastikan BBM kemudian juga e-tol juga terisi agar tidak ada antrian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat.